Ada beberapa banyak bukti yang disebutkan di dalam riwayat, ya, baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis. Ya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi mereka dimurkai karena alimu walam ya'malu. Mereka punya ilmu tapi enggak mengerjakan. Ya, mereka tahu tapi enggan untuk melaksanakan. Ini sudah ada sejak zamannya Nabi Musa alaihissalam. Salah satu contoh konkret tadi sudah kita berikan isyarat adalah ketika diperintahkan untuk menyembelih. Ya, disuruh nabinya ya untuk menyembelih. Padahal mereka itu adalah orang-orang yang Allah selamatkan lewat Nabi Musa. Kalau mereka mengingat kembali masa-masa kelam mereka ketika diperbudak oleh tentaranya Fir'aun, kemudian akhirnya diselamatkan oleh Nabi Musa, tentu kalau seandainya mereka itu pengen balas jasa dan tahu diri setiap perintah, apalagi ini seorang nabi loh ya, pasti mereka akan selalu taat. Tapi Al-Quran menyebutkan kan rumitnya luar biasa, ruwetnya hanya disuruh menyembelih ini saja sulitnya minta ampun. Ya, itu baru satu contoh. Menunjukkan apa? Mereka sudah tahu. Baqarah disuruh nyembelih, seandainya kita disuruh takmir ini saja, disuruh tetangga kita sembelihlah ayam, ya sudah bebas sudah. Gak mungkin kemudian ayam apa, ayam kate atau ayam cemani, warnanya apa, ya, besar apa kecil, ya, insya Allah gak sampai berbelit-belit seperti itu. Kenapa mereka sampai ngeyelnya luar biasa? Itu bukti bahwasanya mereka sudah paham, tapi mereka enggan. Makanya di akhir cerita ini Allah SWT firman, wa makadu yaf'alun, hampir-hampir saja mereka gak mau melaksanakan, gak mau menyembelih. Itu susahnya. Sama juga ketika mereka disuruh untuk masuk al-ardul muqaddasah, ya, ruwetnya minta ampun. Kita nggak mau karena di sana ada ini. Al-Quran menjelaskan. Disuruh jihad, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qaidun. Ya, mungkin sorry ya, Nabi Musa, ente saja sama Rabbmu yang berjihad. Aku tak duduk di sini saja. Ya, luar biasa ngeyelnya. Itu cerita di dalam Al-Quran antara Nabi Musa dengan orang Yahudi bertebaran di mana-mana. Sebenarnya mereka sudah tahu, tapi mereka ngeyel. Taib. Itu juga terjadi pada masa Nabi SAW. Makanya inilah di antara hikmah kenapa di dalam Al-Quran banyak mengutip kisah-kisah orang Yahudi. Ya, karena ini akan menjadi pelajaran bagi Nabi SAW. Kelak wahai Muhammad, seakan-akan pesan dari Allah, engkau akan banyak berhubungan dengan orang Yahud. Makanya bukti ya, kalau kita belajar sirah Nabi, salah satu di antara 3 yang dilakukan oleh Nabi SAW pasca hijrahnya ke Madinah, selain satu membangun masjid dan membangun rumahnya Nabi SAW, yang kedua mempersaudarakan Muhajirin dan sebagian Ansar, yang ketiga apa? Yahudi ini. Yang kita kenal dengan ada piagam apa? Madinah. Kalau kita baca butir-butir piagam Madinah itu jamaah, ya mungkin seperti pasal-pasal dalam KUHP saking banyaknya. Kenapa demikian? Nabi SAW tahu mereka adalah orang yang licik, diberikan memang kecerdasan oleh Allah. Makanya dibuat butir dengan begitu mendetail agar tidak ada cara dan celah bagi mereka untuk apa? Berkelit. Itu sampai lebih, dalam beberapa kitab sejarah disebutkan sampai lebih dari 20 butir. Tapi ada satu yang tidak dimasukkan, dan itu yang akhirnya menjadi celah yang diketahui oleh orang-orang Yahudi untuk selalu merongrong pemerintahan Nabi SAW. Apa itu yang dijamah? Tentang kenabian. Ya, makanya mereka selalu ngeyelnya itu tidak berkaitan dengan apa? Poin-poin ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan kenegaraan, tetapi yang selalu dibantah oleh orang-orang Yahudi itu adalah kenabian, Al-Quran, karena itu tidak masuk dalam apa? Butir-butir. Memang luar biasa orang-orang ini. Ya, makanya kelak kenapa akhirnya Nabi SAW mengusir mereka? Ya, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Ya, karena memang karena faktor ini sudah berkali-kali poin-poin ini dilanggar. Yang namanya maaf membuat apa jamaah? Membuat konspirasi hitam. Jadi rumah-rumah mereka jadikan sebagai tempat untuk memprovokasi. Itu baru piagam Madinah disepakati loh itu.
luar biasa memang orang-orang Yahud. Ya, dan itu tidak hanya di zamannya Nabi, sampai hari ini ya sudahlah kita bisa tahu. Mereka sudah tahu. Ya coba kita lihat bagaimana playing victimnya. Ya, kalau kita lihat dalam berita media massa, ya kita itu ingin melindungi warga negara lah. Kita adalah yakni apa? Pembela dan penyelamat hak asasi manusia. Itulah yakni karakter yakni buruknya orang-orang Yahud. Padahal mereka sendiri yang membombardir, yang memusnahkan, bahkan menghanguskan, ya, menghabiskan ras kaum muslimin dari saudara-saudara kita di yakni Palestina. Dan kalau kita lihat berapa kali mereka melanggar, berapa kali mereka mengkhianati perjanjian-perjanjian, konferensi dan muktamar. Mereka sudah sadar, mereka tahu, tapi mereka enggan. Ngeyelnya luar biasa. Dan itulah salah satu karakter yang ada pada orang-orang Yahudi dari dulu Nabi Musa sampai hingga saat ini. Maka berarti kalau kita sudah tahu Al-Quran, sudah tahu bagaimana mereka hidup bersama Nabi Musa sampai Nabi, berarti kita jangan ya menjadi penjilat-penjilat mereka. Nggak ada gunanya. Kalau seandainya mereka para nabi saja digitukan, ya apalagi kita. Makanya ada yang sampai kemudian menyebut ya Yahudi yakni pesek. Ya, nggak ada gunanya kita hanya dimanfaatkan yakni saja. Karena mereka tetap adalah orang-orang dimurkai dan mereka adalah orang yang paling licik yakni di dunia. Makanya di dalam kitab-kitab yakni Talmud disebutkan yakni jamaah dirahmati Allah, semua manusia selain Yahudi itu adalah ghaim, dan ghaim itu adalah dalam bahasa kasarnya makhluk yang ya tidak lolos produk. Kalau kita punya produk itu kan produk KW. Jadi manusia selain dinasti mereka, selain ras mereka, itu dianggap adalah manusia-manusia yang gagal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adalah Yahud.